Ini saya serahkan kepada Ustadz Nawaman bahwa anak-anak itu dibina supaya menjadi anak-anak yang soleh, soleha dan anak-anak. Pemirsa, apa kisah yang luar biasa dari beliau ini? Kalau diceritakan secara mendetail tentu tidak cukup hanya dalam waktu 30 menit, ya, karena sangat menarik sekali kisah beliau. Tetapi pada kesempatan ini mau kita ungkap beberapa testimoni beliau nanti yang sangat menarik sekali buat kita simak. Komunitas mayoritasnya non-muslim. Saat itu saya berjumpalah dengan Pak Alfredo ini, berkenalan. Kebetulan ketika saya membangun lembaga itu, rata-rata tukang dan kenek yang membangun itu sengaja saya minta dari orang-orang non-muslim agar saya bisa berhubungan baik dengan masyarakat di sana. Alhamdulillah, selama saya beberapa bulan di desa itu membangun, mengontrol bangunan, terus saya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Saya tidak membedakan mana muslim, mana non-muslim, dan kadang-kadang saya suka memberikan ya sedekah ala kadarnya, baik kepada yang muslim maupun non-muslim. Rupanya dari cara saya melakukan dakwah yang seperti ini, membuka wawasan beliau, merubah cara pandang beliau terhadap agama Islam. Perlu saudara ketahui, selama ini memang image Islam di kalangan orang-orang non-muslim itu sangat tidak baik. Mungkin karena pengaruh tontonan atau berita di berbagai media yang selalu dibangun stigma Islam itu agama teroris, agama yang radikal, agama yang ekstrim, agama yang tidak toleran. Nah, ketika saya hadir di tengah-tengah masyarakat mayoritas non-muslim itu, saya membawakan Islam ini benar-benar Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang elegan, Islam yang toleran, Islam yang bersahaja. Sehingga cara saya melakukan pendekatan keislaman yang seperti ini sangat efektif merubah cara pandang masyarakat di sana terhadap Islam. Dan termasuk salah satunya adalah cara pandang Pak Alfredo ini kepada Islam itu langsung berubah seketika itu. Apalagi kalau musim Idul Adha, di mana kita berkurban, saya suka membagi-bagi hewan kurban itu bukan saja kepada orang Islam, tetapi juga kepada orang non-muslim. Yang mungkin selama ini bertahun-tahun tidak pernah ada orang Islam melakukan hal yang demikian. Ada yang menganggap tidak boleh. Tetapi sebenarnya dalam agama kita, tidak dilarang kita berbagi sedekah, berbagi kurban kepada siapa saja. Dan itu sangat dibenarkan di dalam agama kita. Nah, ketika saya melakukan hal yang demikian ini, bagi pandangan orang di sana sangat positif sekali. Maka Pak Alfredo ini satu hari mendatangi saya sambil berbincang-bincang, ya bagaimana tentang Islam itu. Dia bilang, kok Ustaz Bapak Islamnya kok beda dengan Ustaz yang lain, dengan Pak Haji-Pak Haji yang lain. Apa aliran Bapak ini beda? Saya bilang, kami sama, cuma mungkin cara menerapkan ajaran Islam itu yang berbeda. Nah, saya sebagai mantan dari agama lain juga, saya pikir saya harus memberikan keteladanan, memberikan contoh. Kita ini harus diiklan daripada agama kita. Yang selama ini agama kita dicap agama yang tidak baik, sekaranglah waktunya kita menampilkan Islam yang baik agar mampu merubah image masyarakat non-muslim terhadap Islam. Nah, beliau ini suatu hari itu dalam perbincangan santai, tiba-tiba beliau berencana ya menyerahkan seluruh putra-putrinya kepada saya untuk dididik secara Islam. Saya terkejut, saudara. Ya, beliau ini punya 4 orang anak. 1 laki-laki yang sebelah kirinya, kemudian 2 orang wanita, 3 orang wanita, nah yang 1 lagi sedang ada di Bandung. Nah, ini menarik. Nah, dari hasil perbincangan kami tentang Islam itu apa dengan Pak Alfredo ini, disitulah beliau tertarik dan meminta anak-anaknya supaya masuk Islam. Sementara beliau waktu itu belum muslim. Ya, belum muslim. Ini kan aneh. Ada seorang bapak, seorang orang tua ya meminta atau menyuruh anak-anaknya masuk Islam, sementara yang bersangkutan tidak muslim. Nah, ini boleh diceritakan ini Pak Alfredo kepada pemirsa kita. Bagaimana awalnya dulu Bapak, kenapa setelah berkenalan dengan saya kok tiba-tiba Pak Alfredo itu menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya didik secara Islam dan tentunya dimasukkan ke dalam Islam. Boleh cerita sedikit pengalamannya? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya Ustadz Nababan cerita, memang dari awal saat ketemu Ustadz Nababan di sebuah desa membangun pembinaan mualaf. Di sana saya ketemu Ustadz Nababan, duduk bersama berbincang-bincang. Lalu berbincang-bincang itu hati saya itu sangat menentu bahwa saya sudah sering kali ketemu Ustadz, ketemu Aji, tetapi Ustadz Nababan beda sekali dengan Ustadz dan beda dengan Aji yang lain. Misalnya hari-hari kurban pun tidak pandang bulu bahwa dari agama manapun Ustadz Nababan mengatakan bahwa itu dikasih. Sehingga waktu itu saya ambil keputusan bahwa anak-anak saya ajak bahwa ini saya serahkan kepada Ustadz Nababan bahwa anak-anak itu dibina supaya menjadi anak-anak yang soleh, soleha dan anak-anak yang baik tingkat lakunya terhadap orang tua, terhadap siapapun supaya dia baik. Sehingga waktu saya ambil keputusan, saya serahkan anak-anak saya kepada Ustadz Nababan. Kebetulan saya dengan istri saya masih agama Katolik, tetapi saya mengatakan bahwa inilah yang benar. Sehingga saya serahkan, saya papa mama yang lahirkan, tetapi papa mama yang bina adalah Ustadz Arifin Nababan. Waktu itu saya serahkan, itu dalam hati saya sudah suruh saya demikian, itu sudah keputusan saya sendiri. Ini pemirsa memang unik ya, Pak Alfred ini unik sekali. Beliau tidak Muslim, tapi setelah melihat cara-cara saya berdakwah, menampilkan Islam yang baik ini, seakan beliau melihat dalam Islam itu ada harapan perbaikan anak-anaknya. Dan kebetulan anak-anaknya juga waktu itu ini namanya Mustaqim ya. Nama dulunya apa? Alberto Jimenez. Alberto Jimenez ya, sekarang sudah Mustaqim. Ya. Ini namanya dulu siapa? Dominia Jimenez Alves. Ya, sekarang namanya Nurul ya. Hidayah. Kalau kakaknya? Iya, Semertani Jimenez. Nah, sekarang jadi Asma, ya. Jadi waktu yang satu lagi di Bandung ya. Oke. Waktu ayah kalian ini ya, Bapak meminta kalian waktu itu supaya ikut masuk Islam, apa yang kamu rasakan saat itu? Apa sikap kalian berempat ini disuruh minta masuk Islam? Coba Mustaqim. Ya, pada waktu itu Bapak memintakan untuk masuk agama Islam. Tapi nggak tahu pemikiran Bapak itu apa gitu? Apa? Karena memang waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya termasuk anak yang nakal, tidak berbakti kepada orang tua, sering melawan orang tua. Dan waktu Bapak meminta itu agak melawan. Tapi setelah Bapak menyuruh itu, mungkin saya berpikir juga mungkin ini yang lebih baik buat saya. Setelah saya memasuki agama Islam, memang betul apa yang diceritakan Bapak. Islam itu baik, apalagi setelah bertemu Ustadz Nababan. Ustadz Nababan juga menjelaskan apa itu Islam. Dan setelah itu saya perbandingkan kepada agama yang saya anut, beda sekali. Terutama dari sisi apa itu? Terutama dalam sisi keyakinan, akidah dan tutur kata, akhlak pun sangat berbeda. Subhanallah. Dan sekarang beberapa bulan yang lalu Mustaqim sudah umroh ya? Alhamdulillah. Makin mantap imannya setelah umroh itu ya? Ya Ustaz. Subhanallah. Ya, kalau Nurul, terkejut nggak waktu Bapak nyuruh kalian masuk Islam? Terkejut Ustaz. Nah, gimana? Karena ayah sendiri malah tidak Muslim, tapi kok nyuruh-nyuruh ke Islam gitu, gimana? Kesannya apa waktu itu? Kaget Ustaz, karena nggak nyangka ada orang tua? Iya, Katolik tapi menyuruh kita anak-anak sama saudara-saudara saya masuk Islam. Terus? Pertama, abang saya Bang Mustaqim yang pertama masuk Islam. Habis itu ayah mengajak saya dan kakak saya masuk Islam, dan yang pertama masuk Islam juga Asfa. Habis itu pertama ayah saya menyuruh kita masuk agama Islam. Abang saya pulang, pas pertama waktu dia masuk Islam pulang, itu saya dan kakak saya juga belum Islam. Tapi alhamdulillah Ustaz, benaran kata bapak saya, dalam Islam itu sangat diutamakan akhlak seseorang untuk berubah, dan udah buktinya itu abang saya Mustaqim
pas saat Langsung dia berubah. pulang, iya Ustaz, sangat Subhanallah. berubah. Berbakti kepada orang tua. Dulu itu nakal banget Ustaz. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kalau Asma gimana? Sama pengalamannya? Kaget juga orang tua nyuruh masuk Islam itu ya? Terus apa namanya? Saya ingin tahu ya, pemirsa pengen dengar bahwa kira-kira tepat sasaran nggak orang tua kalian nyuruh kalian masuk Islam itu sekarang? Tepat Ustaz. Tepat sasaran ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Dan luar biasa pemirsa. Ini belum sampai 2 tahun umurnya dalam Islam, tetapi sudah ada yang hafal hampir 2 juz seperti Mustaqim ini sudah 2 juz ya, hampir ya. Hampir bagus. Nah, coba ngaji dulu sedikit Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Sadaqallahul azim. Ya, subhanallah. Jadi pemirsa Nabat TV, mereka ini sangat merasakan memang kedahsyatan agama Islam itu. Mereka menyimpulkan bahwa tidak sia-sia kalau orang tua mereka menyuruh mereka masuk Islam, dan yang paling terasa bagi mereka tentu adalah masalah kepedulian umat Islam, kemudian akhlak daripada Islam itu yang sangat luar biasa. Dan yang paling hebat lagi, pemirsa, setelah Pak Alfredo ini menyerahkan anak-anak ini kepada Islam, dan memang dilihat nyata terjadi sebuah perubahan yang frontal sekali, perubahan yang positif, ya, perubahan akhlaknya yang tadinya seperti Mustaqim, tidak hormat sama orang tua, kemudian sekarang menjadi hormat, berbakti, sopan dan sebagainya itu. Dan dari situlah Pak Alfredo ini jatuh cinta kepada Islam. Cuma saat itu belum ada hidayah, belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara mungkin perlu tahu ya, apa yang dilakukan Pak Alfredo ini. Saat itu beliau belum Muslim, tetapi setiap hari saudara-saudara, kerjanya beliau ini mengajak-ngajak anak tetangganya masuk Islam, mengajak orang-orang kepada Islam, sementara dia belum Muslim. Sampai jumlahnya tidak main-main. Berapa banyak Pak Alfredo yang sudah diajak Islam? 46. 46 orang. Subhanallah, saudara. 46 orang diajak ke Islam bersama anak-anaknya juga, sementara beliau tidak Muslim. Mungkin kalau ada kiai, ada ustadz, ada dai, berdakwah kepada orang lain, mengajak kepada Islam, kemudian mereka masuk Islam, bagi kita itu hal yang biasa saja, tidak luar biasa. Tapi yang sangat luar biasa itu adalah kalau ada orang yang tidak Muslim, agamanya tidak Muslim, tetapi setiap hari kerjanya ngajak-ngajak orang kepada Islam, karena sudah merasakan bagaimana kebaikan Islam, perubahan akhlak anak mereka. Itulah Pak Alfredo ini yang luar biasa, ya. Jadi bukan hanya biasa, ini luar biasa Pak Alfredo. Tidak Muslim, tapi mengajak orang kepada Islam. Angkanya sudah 46 orang saat itu, setahun yang lalu kurang lebih. Nah, saya kemudian tanya, Pak Alfredo, Anda sudah mengajak orang 46 orang kepada Islam, sementara Bapak belum masuk Islam. Giliran Pak Alfredo kapan? Apa kata beliau, saudara? Kata beliau ini, Ustadz, ya saya punya cita-cita kalau orang-orang di sekitar saya semuanya sudah masuk Islam, baru saya akan nyusul masuk agama Islam. Lalu saya bilang, saya khawatir nanti Pak Alfredo, teman-teman Bapak, tetangga Bapak pada masuk Islam, Bapak belum Muslim, tiba-tiba mati. Bagaimana ini? Rupanya pernyataan saya itu dipikirin ya Pak Alfredo ya. Dipikirin sama beliau ini terus sampai kemudian klimaksnya mungkin beliau mengatakan, ya, saya jangan sampai menganut filosofi lilin gitu ya, bisa menerangi orang lain tapi dirinya kebakar. Akhirnya tidak lama dari pernyataan saya itu,
beliau telepon saya, Pak Ustadz, saya dengan istri sudah bulat, sudah punya tekad, ya, kami sudah berazam bahwa kami berdua ingin menyusul agama anak-anak kami masuk Islam. Wah, saya pun merasa senang dan bahagia, karena dia bilang saya tidak mau nanti berpisah dengan anak saya di akhirat. Maka saya dengan istri sepakat untuk masuk agama Islam. Lalu saya minta beliau ke Jakarta saja. Lalu saya hubungi duta besar Saudi Arabia dan juga duta besar Kuwait untuk mensyahadatkan beliau. Jadi beliau ceritanya dituntun 2 kalimat syahadat oleh Yang Mulia Duta Besar Saudi Arabia, dan istrinya disyahadatkan oleh Yang Mulia istri Duta Besar Kuwait. Nah, subhanallah ya, Pak Alfredo ya. Nah ini dahsyatnya. Lalu setelah beliau muslim itu makin meningkat kecintaannya terhadap Islam, makin meningkat usaha dakwah beliau. Nah, ini persis dengan kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu niaga yang tidak akan pernah merugi, kata Allah. Saudara, mau enggak? Ini penawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk perdagangan itu yang tidak pernah merugi? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan engkau juga mengajak-ngajak orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seraya kamu tujahiduna fi sabilillahi. Kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu dan dengan jiwa kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Alfredo ini, saudara, malu kita. Kita sangat malu. Belum muslim, sudah 46 orang diislamkan. Sekarang sudah makin bertambah lagi. Belum lama ini, putra-putri beliau pulang waktu pertengahan lebaran tahun ini, ketika mereka pulang ke kampung dengan pakaian jilbab yang syar'i begini, ya, itu memang sangat menarik bagi masyarakat yang di tempat beliau ini yang rata-rata non-muslim. Alhamdulillah ketika mereka pulang kampung itu, masyarakat di sana positif tanggapannya. Akhirnya banyak orang-orang tua di sana yang pada menyuruh anaknya masuk Islam. Teman-teman mereka tidak main-main. Saudara-saudara, langsung 8 orang menyatakan ingin masuk Islam saat itu. Dan ini mereka sudah ada di di studio ini yang sudah kita Islamkan, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 21 Juli ya, tahun 2019 mereka ini kita syahadatkan. Boleh mungkin kalian kemari dulu, diri sini berdiri, kemari dulu, kemari. Nah, ini ada 8 orang tapi yang 2 sedang keluar ya. Nah ini saudara-saudara lihat bagaimana sekarang juga perubahan akhlak mereka ini luar biasa ya. Jadi hebat sekali. Perdagangan dilakukan Pak Alfredo ini adalah perdagangan yang tidak pernah merugi, bahkan menghindarkan dirinya daripada neraka. Apa itu? Perdagangan dakwah, mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Jadi marilah kita malu kepada beliau ini ya. Sekarang di kampung itu sudah berapa banyak Pak Alfredo yang muslim? Sudah 50. Sudah 50 lebih ya. Nah, saya dengar di sana belum ada sarana beribadah ya. Belum ada sarana beribadah, belum ada tempat belajar ya. Kemarin Pak Alfredo rencana mau mewakafkan sebidang tanah ya. Untuk dibangunkan semacam tempat ibadah atau tempat TPA begitu. Berapa luasnya Pak Alfredo? Itu tanah yang saya wakafkan itu 20 kali 20 Ustaz. 20 kali 20 berarti kurang lebih 400 meter ya. Jadi sudah ikhlas Pak Alfredo? Sudah saya ikhlas Ustaz. Subhanallah. Ini luar biasa ini beliau ini. Ya, baru setahun masuk agama Islam, mengislamkan banyak orang. Bahkan mewakafkan tanahnya yang cuma segitu-gitunya. Beliau bukan orang kaya, beliau adalah hidup di bawah garis kemiskinan kalau boleh dikatakan seperti itu. Tapi dia rela tanahnya diwakafkan
seluas 400 meter ini untuk dibangunkan di situ sarana beribadah yang memang mereka ini kalau pulang ke rumah orang tuanya tidak ada tempat sholat, tidak ada tempat belajar di sana, maka itu yang dipikirkan oleh beliau ini sangat luar biasa sekali.